Halo semuanya, kembali lagi ke channel Tante Wiwik. Sebelum kita masuk ke bagian cerita, absen dulu yuk. Teman-teman menonton cerita ini dari daerah mana saja? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Suara detak jam dinding di ruang rawat inap VIP nomor 402 Rumah Sakit Medika terdengar begitu nyaring. Seolah-olah setiap detakannya adalah palu hakim yang menghantam meja persidangan. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat dingin, bukan hanya karena pengaturan AC yang maksimal, tetapi juga karena bau antiseptik dan obat-obatan yang menyengat, menciptakan atmosfer yang mencekam. Di atas ranjang yang dibalut spray putih kaku, Arini terbaring lemah. Wajahnya yang dulu cerah dan penuh semangat, kini pucat pasi, hampir sewarna dengan bantal yang menyanggah kepalanya. Matanya yang sayu menatap kosong ke arah Dokter Adrian, seorang pria paruh baya dengan raut wajah yang tampak sangat terbebani. Dokter Adrian berdiri di ujung ranjang, memegang papan klip berisi rekam medis yang seolah-olah beratnya ribuan ton. Di samping Arini, suaminya, Bram, duduk dengan setia. Ia menggenggam tangan Arini dengan sangat erat, seolah-olah sedang berusaha menyalurkan seluruh kekuatannya kepada istrinya. Wajah Bram tampak sembab, matanya merah, dan sesekali ia mengusap pipinya yang basah dengan punggung tangannya. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan merasa iba, menganggap Bram adalah sosok suami idaman yang sangat mencintai istrinya. Dokter, suara Arini terdengar serak dan nyaris tidak terdengar. Katakan saja yang sebenarnya, saya berhak tahu. Dokter Adrian menghela napas panjang, sebuah embusan napas yang penuh dengan rasa penyesalan. Ibu Arini, saya sudah berkonsultasi dengan tim spesialis terbaik kami. Kegagalan organ yang Anda alami terjadi dengan kecepatan yang sangat tidak wajar. Kami telah mencoba segala protokol medis yang tersedia. Namun, dokter itu terdiam sejenak. Tenggorokannya seolah tersumbat. Dengan berat hati saya harus menyampaikan bahwa kondisi tubuh Anda sudah mencapai batas maksimal untuk bertahan. Secara medis, kami memperkirakan Anda hanya memiliki waktu sekitar 7 hari lagi sebelum seluruh sistem tubuh Anda menyerah total. Kalimat itu jatuh seperti bom atom di tengah ruangan. Arini merasa dunianya runtuh seketika. Angka 7 itu terngiang-ngiang di kepalanya. 7 hari. Ia baru berusia 29 tahun. Ia memiliki bisnis yang sedang berkembang, rumah impian yang baru saja selesai dibangun, dan seorang suami yang sangat ia cintai. Bagaimana mungkin semuanya akan berakhir hanya dalam 1 minggu? Air mata mulai mengalir deras membasahi pipinya yang tirus. Ia tidak mampu bicara. Rasa sesak di dadanya jauh lebih menyakitkan daripada jarum infus yang menancap di tangannya. Bram tiba-tiba menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya berguncang hebat, mengeluarkan suara isakan yang menyayat hati. Tidak, dokter, ini tidak mungkin. Pasti ada cara lain. Ambil saja ginjal saya. Ambil jantung saya. Selamatkan istri saya. Teriak Bram dengan nada putus asa. Aktingnya begitu sempurna hingga Dokter Adrian harus mendekat dan menepuk bahu Bram untuk menenangkannya. Sabar Pak Bram, kita semua sudah berusaha, ucap Dokter Adrian lirih. Setelah memberikan instruksi terakhir kepada perawat di luar, dokter tersebut pamit undur diri untuk memberikan privasi bagi pasangan suami istri itu. Pintu berat ruangan itu tertutup perlahan, meninggalkan keheningan yang jauh lebih mematikan di antara Arini dan Bram. Arini menoleh ke arah suaminya. Matanya mencari setitik harapan atau setidaknya sandaran terakhir sebelum ia benar-benar pergi. Ia merasa beruntung. Setidaknya di saat terakhirnya, ia didampingi oleh pria sehebat Bram. Selama 3 bulan terakhir saat kesehatannya menurun, Bram tidak pernah absen menyuapinya, menjaganya sepanjang malam, dan memberikannya minuman herbal yang katanya bisa memperkuat imun tubuhnya. Namun, suasana haru itu tiba-tiba berubah secara drastis. Isak tangis Bram perlahan mereda. Bahunya yang tadi berguncang kini mendadak tegap. Bram mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi air mata di sana.
Wajah sedih yang tadi ia tunjukkan di depan dokter kini berganti dengan sebuah seringai tipis yang sangat dingin. Senyum yang belum pernah Arini lihat selama 3 tahun pernikahan mereka. Arini tertegun. Bram. Bram tidak menjawab dengan kata-kata lembut. Sebaliknya, ia mempererat genggaman tangannya pada jemari Arini. Namun kali ini, itu bukan lagi genggaman kasih sayang. Itu adalah cengkraman yang sangat kuat, hingga tulang-tulang jari Arini terasa berderit kesakitan. Bram mendekatkan wajahnya ke telinga Arini. Napasnya terasa hangat, namun kata-kata yang ia bisikan terasa lebih dingin daripada es batu. Akhirnya, bisik Bram dengan nada suara rendah yang penuh kepuasan. Akhirnya momen yang aku tunggu-tunggu datang juga. 7 hari ini. Hanya 7 hari lagi, kau akan menjadi mayat yang membusuk di dalam tanah. Arini membelalakkan mata. Jantungnya berdegup kencang karena ketakutan. Apa yang kamu katakan, Bram? Kau dengar sendiri tadi kan? Kau akan mati. Lanjut Bram sambil menatap mata Arini dengan tatapan kejam yang tidak menyisakan ruang untuk belas kasihan. Dan saat kau mati nanti, rumah mewah ini, seluruh tanah warisan ayahmu, dan semua deposito yang kau simpan dengan sombong itu akan menjadi milikku sepenuhnya. Aku sudah lelah, Arini. Lelah menjadi suami penurut, lelah berpura-pura mencintaimu, dan lelah berada di bawah bayang-bayang kekayaan keluargamu. Bram melepaskan tangan Arini dengan sentakan kasar, seolah-olah ia baru saja memegang tumpukan sampah. Ia berdiri, merapikan kemeja batiknya dengan tenang di depan cermin, seolah tidak terjadi apa-apa. Nikmati sisa waktumu, sayang, ejek Bram. Aku harus keluar sebentar. Katanya mau mengurus administrasi, tapi sebenarnya aku punya janji makan malam dengan Vera. Kau ingat Vera kan? Rekan bisnisku yang cantik itu? Dia jauh lebih menarik daripada wanita sekarat sepertimu. Tanpa menoleh sedikit pun ke arah istrinya yang sedang syok, Bram melangkah keluar ruangan dengan langkah kaki yang ringan. Bahkan, ia sempat bersiul kecil saat menutupi pintu. Arini membeku di tempat tidur. Rasa sakit di hatinya jauh lebih perih daripada vonis dokter tadi. Ia merasa seperti baru saja ditikam dari belakang oleh orang yang paling ia percayai. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada sesuatu yang tiba-tiba bergejolak di dalam dadanya. Bukan kesedihan, melainkan amarah. Amarah yang membara dan murni. Ia mulai menghubungkan titik-titik misterius dalam kepalanya. Minuman herbal yang selalu diberikan Bram setiap malam, rasa logam yang aneh. Tanaman di pot samping tempat tidur yang mati mendadak setelah ia tidak sengaja menumpahkan minuman itu. Semuanya masuk akal sekarang. Ia tidak sakit karena takdir. Ia sedang dibunuh secara perlahan. Arini menarik nafas panjang, mencoba menguasai dirinya. Ia tidak boleh mati, tidak seperti ini, tidak di tangan pria pengecut itu. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di atas nakas dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Ia mencari sebuah nomor yang telah lama tersimpan sebagai kontak darurat cadangan. Nama yang tertera adalah Mbok Nah. Panggilan tersambung pada nada dering kedua. Halo Mbok. Suara Arini tidak lagi lemah. Suaranya terdengar tegas, dingin, dan penuh wibawa. Karakter aslinya sebagai putri seorang pengusaha besar yang selama ini ia sembunyikan demi menyenangkan Bram. Non Arini, bagaimana keadaan Non di sana? Suara Mbok Nah di seberang sana terdengar sangat cemas. Waktuku tinggal 7 hari menurut dokter Mbok. Tapi suamiku baru saja mengatakan bahwa dia yang akan memiliki segalanya setelah aku mati. Arini berhenti sejenak, matanya menatap tajam ke arah pintu. Tolong bantu aku sekarang juga Mbok. Aktifkan rencana cadangan. Aku berjanji, setelah misi ini selesai, Mbok tidak perlu lagi memegang sapu atau bekerja keras sebagai tukang kebun di rumah ini. Kita mulai permainan ini sekarang. Baik Non, saya akan segera bergerak. Jawab Mbok Nah dengan nada suara yang berubah drastis, menjadi sangat profesional, layaknya seorang prajurit yang menerima perintah komandan.
Arini menutup telepon. Ia menatap ke jendela yang menampilkan langit senja yang mulai menggelap. Bagi Bram, 7 hari ini adalah hitungan mundur menuju kekayaan. Namun bagi Arini, 7 hari ini adalah awal dari fajar kebangkitannya dan senja bagi kehancuran suaminya. Setelah suara langkah sepatu Bram menghilang di lorong rumah sakit, keheningan di kamar VIP 402 terasa jauh lebih berat. Arini masih menatap langit-langit putih yang membosankan itu, namun pikirannya kini bekerja secepat mesin pacu jantung. Napasnya yang tadi tersengal-sengal karena syok, perlahan mulai ia atur dengan ritme yang lebih dalam. Amarah ternyata adalah obat yang jauh lebih efektif daripada morfin manapun yang pernah disuntikan perawat ke dalam selang infusnya. Ia menoleh ke arah meja nakas di samping tempat tidurnya. Di sana berdiri sebuah termos kecil berwarna perak, wadah yang selama 3 bulan terakhir ia anggap sebagai simbol perhatian luar biasa dari suaminya. Bram selalu membawanya setiap pagi dan malam. Bram akan menuangkannya ke dalam cangkir keramik, meniupnya perlahan agar suhunya pas, lalu menyuapkannya kepada Arini dengan kata-kata manis tentang masa depan mereka setelah sembuh. Minumlah sayang, ini ramuan khusus dari tabib di pegunungan, sangat mahal, tapi demi kesembuhanmu, apapun akan aku lakukan. Kata-kata Bram itu kini terngiang di telinga Arini seperti kaset rusak yang memuakkan. Arini meraih termos itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Ia membuka tutupnya, dan uap tipis keluar membawa aroma rempah yang samar. Namun ada sesuatu yang tersembunyi di balik aroma itu. Bau tajam yang samar-samar menyerupai bau bawang putih yang busuk atau logam yang berkarat. Dulu ia pikir itu hanyalah aroma khas dari akar-akaran obat. Kini, ia tahu itu adalah bau maut yang dikemas dalam kemewahan. Ingatannya melompat ke kejadian 2 minggu yang lalu. Malam itu, ia sedang merasa sangat pusing. Saat Bram menyodorkan cangkirnya, tangan Arini tak sengaja menyenggol wadah itu, hingga isinya tumpah ke dalam pot tanaman lidah mertua yang diletakkan di sudut kamar sebagai pembersih udara. Bram sempat memaki pelan, sebuah reaksi yang jarang ia tunjukkan, sebelum akhirnya kembali memasang topeng sabarnya dan membersihkan tumpahan itu. Keesokan paginya, Arini melihat pemandangan yang ganjil. Tanaman lidah mertua yang dikenal sangat tangguh itu tiba-tiba menguning di bagian tengahnya. 3 hari kemudian, daun-daunnya yang tebal melayu dan membusuk dari akar, seolah-olah disiram dengan air mendidih atau asam kuat. Saat itu, Arini terlalu lemah untuk berpikir logis, namun sekarang semuanya terkunci pada satu kesimpulan, arsenik. Bodohnya aku, gumam Arini pedih. Air mata sempat menggenang, namun ia segera mengusapnya dengan kasar. Aku memberikan hatiku pada seekor ular, dan aku membiarkannya menyuntikkan bisanya setiap hari ke dalam darahku. Ia mengambil tisu dari kotak di atas meja, lalu dengan hati-hati ia menuangkan sedikit cairan dari termos itu ke atas tisu. Cairan itu berwarna coklat pekat, namun menyisakan residu halus berwarna abu-abu keputihan di serat tisu. Arini segera melipat tisu itu dan menyembunyikannya di dalam saku baju pasiennya. Ini adalah bukti pertama. Pintu kamar tiba-tiba terbuka tanpa ketukan. Arini segera memejamkan mata, mematung, dan mengatur napasnya agar terlihat seperti orang yang sedang tidur lelap. Ia mendengar suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa. Itu bukan Bram. Non? Non Arini? Suara itu rendah, serak, namun penuh dengan kehangatan yang akrab. Arini membuka matanya. Di hadapannya berdiri Mbok Nah. Wanita itu mengenakan seragam pelayannya yang sederhana, namun ada sesuatu yang berbeda pada tatapan matanya. Tidak ada bungkuk di punggungnya. Tidak ada tatapan tunduk seorang pembantu. Mbok Nah berdiri tegak, tangannya yang kasar karena pekerjaan kebun kini memegang sebuah tas kulit kecil yang tampak sangat modern. Mbok, Arini berusaha bangkit duduk. Mbok Nah segera membantunya, meletakkan bantal di punggung Arini dengan cekatan. Saya sudah melihatnya keluar dari rumah sakit, Non. Dia pergi bersama wanita itu. Mbok Nah berbicara dengan nada yang sangat jernih, tanpa logat desa yang biasanya ia gunakan di depan Bram. Saya juga sudah membawa apa yang Non minta.
Mbok Nah mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hijau bening dan sebuah kantong plastik berisi potongan-potongan kecil kelapa hijau yang sudah dicampur dengan sesuatu. Ini adalah penawar alami. Ayah Non dulu pernah bercerita bahwa musuh bisa datang dari meja makan sendiri. Minum ini, Non. Ini akan membantu membuang racun yang tersisa di pencernaan dan darah Non sebelum semuanya terlambat. Arini meminum cairan itu tanpa ragu. Rasanya pahit dan tajam. Namun setelah melewati kerongkongannya, ia merasakan sensasi hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah beban berat di paru-parunya sedikit terangkat. "Mbok, bagaimana dengan dokumen itu?" tanya Arini setelah menghabiskan cairannya. Mbok Nah atau Sumiati tersenyum tipis, sebuah senyum yang menunjukkan kecerdasan seorang pengacara senior. "Semuanya aman, Non. Sertifikat tanah, dokumen saham dan surat wasiat asli mendiang Bapak sudah saya pindahkan dari brankas rumah ke tempat penyimpanan aman yang hanya bisa diakses dengan sidik jari, Non. Bram baru saja pulang ke rumah. Saya yakin dia sedang mencoba membongkar brankas itu sekarang. Biarkan saja dia menemukan kekosongan di sana." Arini menatap Mbok Nah dengan rasa syukur yang mendalam. "Kenapa ayah memintamu menyamar sejauh ini, Mbok? Apakah ayah sudah tahu Bram seperti ini sejak awal?" Sumiati menghela napas. Matanya menerawang. "Bapak tidak tahu pasti, tapi beliau punya insting yang kuat." Beliau berkata, "Sumi, anakku terlalu tulus. Dia akan melihat dunia dengan kacamata warna merah muda. Tolong jadilah matanya yang tajam saat aku sudah tidak ada. Bram terlalu sempurna untuk menjadi nyata, Non. Dan di dunia hukum, sesuatu yang terlalu sempurna biasanya adalah sebuah penipuan." Arini menggenggam tangan Sumiati. "Dia bilang aku hanya punya waktu 7 hari, Mbok. Dia ingin aku mati dalam seminggu agar dia bisa mengklaim semuanya sebagai ahli waris tunggal." 7 hari itu adalah waktu yang cukup untuk menghancurkan hidup seseorang, Non, sahut Sumiati dengan nada dingin. "Jika dia ingin bermain dengan waktu, maka kita akan memberinya pertunjukan yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia berpikir dia sedang menghitung mundur menuju kekayaan, padahal dia sedang menghitung mundur menuju jeruji besi." Arini mengangguk. Ia merasakan kekuatannya mulai kembali sedikit demi sedikit. Besok dia pasti akan datang membawa notaris atau surat kuasa. Dia ingin memastikan tanda tanganku didapatkan sebelum aku benar-benar pergi. Apa yang harus kita lakukan? Sumiati mengeluarkan sebuah perangkat kecil berbentuk seperti pemindai pena. Biarkan dia datang. Kita akan merekam setiap kata, setiap ancaman, dan setiap kebohongannya. Non hanya perlu terus berpura-pura lemah. Biarkan dia merasa menang. Semakin tinggi dia terbang, semakin keras dia akan jatuh saat kita mematahkan sayapnya. Arini menatap botol herbal beracun milik Bram yang masih ada di meja. Dia ingin aku mati oleh tangannya sendiri melalui minuman ini. "Bo, tolong bawa sampel ini ke laboratorium rekanan, Bo. Saya ingin laporan resmi kadar arsenik di dalamnya. Itu akan menjadi paku terakhir di peti matinya." "Sudah saya pikirkan, Non." Mbok Nah mengambil termos itu dengan hati-hati menggunakan sapu tangan. "Malam ini, istirahatlah. Non harus menghemat tenaga. Pertunjukan besar akan dimulai besok pagi saat sang suami tercinta datang dengan air mata buayanya." Sebelum meninggalkan ruangan, Mbok Nah menoleh sekali lagi. "Dan satu hal lagi, Non. Jangan pernah makan atau minum apapun dari tangan perawat di sini, kecuali saya yang membawakannya. Bram punya banyak uang untuk menyuap orang-orang kecil di rumah sakit ini." Arini mengangguk mantap. Saat Mbok Nah keluar melalui pintu belakang staf, Arini kembali berbaring. Ia menatap kegelapan di luar jendela. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkerlap-kerlip, indah namun menipu. Sama seperti pernikahannya. 3 tahun penuh kebohongan. Namun, Arini kini tidak lagi takut pada kematian yang divoniskan dokter. Ia justru merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ia memiliki rencana. Ia memiliki sekutu, dan yang paling penting, ia memiliki kebenaran di pihaknya. 7 hari, Bram. Bisik Arini pada kegelapan. Kita lihat saja, siapa yang akan benar-benar kehilangan segalanya di hari ke-7 nanti. Malam di rumah sakit Medika terasa lebih panjang dari biasanya. Bagi Arini, setiap detik yang berlalu adalah proses transformasi. Di bawah remang lampu tidur ruang VIP, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang sekarat. Cairan penawar dari Mbok Nah mulai bekerja.
memberikan sensasi dingin yang menyegarkan di dalam aliran darahnya, seolah-olah sedang membilas sisa-sisa racun yang telah mengendap berbulan-bulan. Pukul 2 pagi, pintu kamar mandi di dalam ruangan itu terbuka sedikit. Bukan perawat yang keluar, melainkan Bokna. Namun, pemandangan di depan Arini kali ini benar-benar berbeda. Bokna telah melepas daster batiknya yang lusuh. Ia kini mengenakan setelan celana panjang hitam dan kemeja berwarna senada yang pas di badan, memberikan kesan profesional yang tajam. Rambutnya yang biasa digelung sembarangan kini tertata rapi. Ia memakai kacamata berbingkai perak yang menambah kesan intelektual pada wajahnya yang biasanya tampak lugu. "Mbok," Arini berbisik, terkesima. "Panggil saya Suminon. Di dalam ruangan ini, kita adalah tim hukum dan strategis," ujar wanita itu sambil duduk di kursi samping tempat tidur. Ia membuka sebuah laptop tipis yang ia keluarkan dari tas ransel hitam yang disembunyikan di balik lemari baju pasien. "Siapa, Mbok? Maksudku, siapa bibi sebenarnya?" tanya Arini dengan rasa ingin tahu yang membuncah. Selama 10 tahun wanita ini bekerja sebagai tukang kebun di rumah ayahnya, Arini hanya mengenalnya sebagai sosok pendiam yang mencintai tanaman mawar. Sumiati melempar senyum tipis, sebuah senyum yang mengandung ribuan cerita masa lalu. "Ayahmu adalah pria yang sangat berhati-hati, Arini. Beliau adalah klien pertama saya saat saya baru memulai karir sebagai pengacara pidana 20 tahun lalu. Kami menjadi sahabat dekat. Ketika kesehatan beliau menurun 5 tahun lalu, beliau memanggil saya secara pribadi. Beliau melihat Bram masuk ke dalam hidupmu dengan terlalu mulus. Beliau bilang, 'Sumi, aku mencium bau serigala di balik bulu domba ini. Aku tidak bisa melarang Arini mencintainya, tapi aku bisa menjaganya dari kejauhan.' Sumiati menjeda kalimatnya. Jemarinya menari di atas keyboard laptop. "Jadi, saya menutup firma hukum saya, mengganti identitas sedikit, dan melamar menjadi tukang kebun di rumah kalian. Menjadi tukang kebun adalah posisi terbaik. Orang-orang seperti Bram cenderung menganggap pekerja kasar sebagai perabotan rumah tangga. Mereka bicara bebas di depan saya karena mereka pikir saya tidak akan mengerti atau tidak akan mendengarkan." Arini menarik napas dalam. "Jadi, selama ini Bibi mengawasi kami?" "Setiap hari," jawab Sumi tegas. "Saya melihat bagaimana dia secara bertahap memutus hubunganmu dengan teman-teman lamamu. Saya melihat bagaimana dia memanipulasi keuanganmu dengan alasan investasi bisnis. Dan yang paling fatal, saya melihatnya membeli vitamin khusus dari pasar gelap melalui perantara di pelabuhan. Sejak saat itu, saya tahu dia bukan sekedar mengincar hartamu, Arini. Dia menginginkan nyawamu." Layar laptop Sumi menampilkan grafik-grafik keuangan yang rumit. "Arini, lihat ini. Selama 6 bulan terakhir, Bram telah mengalihkan hampir 30% aset lancarmu ke sebuah rekening di luar negeri atas nama perusahaan cangkang. Dia sangat rapi. Tapi dia tidak tahu bahwa setiap kali dia bertransaksi menggunakan wifi rumah, saya memantau setiap log aktivitasnya." Arini merasakan dadanya sesak. Ternyata pengkhianatan ini jauh lebih dalam dan terencana daripada yang ia bayangkan. Lalu, apa rencana kita sekarang? Kenapa kita harus menunggu 7 hari? Sumiati menatap mata Arini dengan serius. Secara hukum Arini, membuktikan percobaan pembunuhan dengan racun dosis rendah itu sangat sulit. Jika kita melaporkannya sekarang, dia bisa menyewa pengacara hebat dan berkelit bahwa itu adalah kesalahan medis atau malah praktik dokter. Kita butuh pengakuan yang tidak terbantahkan. Kita butuh dia merasa bahwa dia sudah menang total. Sumiati kemudian mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk kancing baju dari sakunya. Ini adalah kamera dan mikrofon frekuensi tinggi. Besok, saat dia datang membawa notaris, saya ingin Non memakai ini di kerah baju. Biarkan dia merasa Non sudah di ujung ajal. Biarkan dia menekan Non. Semakin kasar dia bertindak, semakin kuat bukti intimidasi dan penipuan yang kita miliki. "Bagaimana dengan Dr. Adrian?" tanya Arini. Adrian adalah orang yang jujur. Tapi dia ditekan oleh pihak manajemen rumah sakit yang sebagian sahamnya baru saja dibeli secara diam-diam oleh konsorsium yang berafiliasi dengan Bram. Itulah sebabnya diagnosisnya bisa begitu spesifik, 7 hari. Mereka ingin menciptakan tekanan psikologis agar Non segera menyerah pada keadaan. Saya sudah bicara dengan Adrian secara pribadi malam ini, menunjukkan siapa saya sebenarnya.
Dia setuju untuk membantu kita memalsukan penurunan kondisi non besok. Arini mengangguk. Ia merasakan adrenalin mulai mengalir. Lalu bagaimana dengan Bo? Maksudku, Bibi. Bram tadi bilang dia ingin memecat Bibi karena Bibi dianggap terlalu ikut campur. Sumiati tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat percaya diri. Biarkan dia mencoba. Dia tidak tahu bahwa tanah tempat rumah itu berdiri sebenarnya dimiliki oleh sebuah yayasan yang saya ketuai secara hukum. Dia pikir dia adalah tuan rumah, padahal dia hanyalah penumpang yang akan segera diturunkan di tengah jalan tol. Tiba-tiba, suara notifikasi muncul di laptop Sumiati. Wajahnya berubah menjadi sangat serius. "Non, lihat ini. Sensor gerak di ruang kerja Non baru saja aktif. Bram sedang di sana." Layar laptop menampilkan rekaman CCTV real time. Arini melihat Bram dan Vera, wanita yang ia kenal sebagai rekan bisnis, sedang berada di depan lukisan besar di ruang kerjanya. Bram tampak sedang memasukkan kode kombinasi brankas dengan tangan gemetar karena antusias. Dia benar-benar tidak sabar, gumam Arini dengan nada jijik. Di layar, pintu brankas terbuka. Arini bisa mendengar suara sorakan kegirangan Bram yang tertangkap mikrofon tersembunyi. Namun, kegembiraan itu hanya bertahan beberapa detik. Saat Bram melihat brankas itu kosong, wajahnya berubah menjadi merah padam. Ia mulai membanting laci-laci di sekitarnya. "Kenapa kosong? Di mana semua sertifikat itu?" teriak Bram di layar. Suaranya terdengar pecah karena marah. Vera tampak menghampirinya, mencoba menenangkan. Namun Bram justru mendorongnya kasar. Arini mematikan layar laptop itu, tidak tahan melihat pria yang pernah ia puja berubah menjadi monster yang begitu menjijikan. "Besok adalah hari kedua, Arini," ujar Sumiati sambil menutup laptopnya dan kembali mengenakan daster batiknya, bertransformasi kembali menjadi Mbok Nah yang sederhana dalam sekejap mata. Dia akan datang ke sini dalam keadaan frustrasi karena brankas itu kosong. Dia akan lebih agresif. Dia akan membawa surat kuasa baru yang lebih mengerikan. Non harus siap secara mental. Sumiati memegang tangan Arini, memberikan kekuatan. "Ingat Arini, jangan tunjukkan matamu yang tajam. Tetaplah menjadi Arini yang lemah, yang sudah putus asa menghadapi kematian." Biarkan dia mengeluarkan taringnya sepenuhnya. Karena di hari ke-7, kita tidak akan merayakan kematianmu, melainkan kematian karir, reputasi, dan kebebasan Bram. Arini memejamkan mata, membayangkan wajah Bram saat seluruh rencananya berbalik menghantamnya. "Aku siap, Bibi. Aku akan memberikan akting terbaik dalam hidupku." "Bagus." Mbok Nah tersenyum, lalu kembali ke posisi tidurnya di sofa kecil sudut ruangan, bersiap untuk menjaga Arini dari setiap ancaman yang mungkin datang di tengah malam. Di luar jendela, hujan mulai turun, membasuh kaca jendela rumah sakit dengan rintik yang tenang. Namun di dalam kamar itu, sebuah badai besar sedang dipersiapkan untuk menghancurkan siapapun yang telah berani bermain dengan nyawa dan cinta. Arini tertidur dengan satu janji pada dirinya sendiri. Ia akan bertahan, tidak hanya untuk 7 hari, tapi untuk selamanya. Gema dentuman keras terdengar di seluruh penjuru rumah mewah bergaya kolonial modern itu. Bram membanting pintu brankas besi di ruang kerja Arini dengan segenap tenaga. Wajahnya yang biasanya tertata rapi kini tampak berantakan. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya dan matanya yang merah memancarkan kegilaan. Ia baru saja mendapati bahwa harta karun yang selama ini ia incar, aset yang ia pikir sudah berada dalam jangkauannya, lenyap seperti asap. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin!" Bram berteriak, suaranya parau karena amarah. Ia berlutut di depan brankas yang menganga lebar, tangannya meraba-raba dasar besi yang dingin, berharap ada kompartemen rahasia yang terlewatkan. Namun hanya ada debu dan keheningan yang menyambutnya. Di belakangnya, Vera berdiri dengan tangan bersedekap. Gaun merah ketat yang ia kenakan tampak kontras dengan suasana ruangan yang kini kacau balau. Ia menatap Bram dengan pandangan merendahkan. "Kau bilang kau sudah tahu kodenya, Bram. Kau bilang semua surat tanah, deposito, dan berlian peninggalan ibunya ada di sini. Mana? Aku melihatnya sendiri sebulan yang lalu." Bram berdiri dengan sentakan kasar, menepis vas bunga kristal dari atas meja kerja Arini hingga pecah berkeping-keping di lantai. Dia membukanya di depanku. Aku menghafal setiap gerakan jarinya. Kode itu benar, brankas ini terbuka, tapi isinya
isinya hilang. Vera melangkah maju, sepatunya mengeluarkan bunyi klik yang tajam di atas lantai marmer. Mungkin istrimu yang sekarat itu jauh lebih pintar darimu. Atau mungkin dia sudah tahu apa yang kau lakukan. Jangan konyol. Bram memotong dengan nada tinggi. Dia terlalu bodoh dan terlalu mencintaiku. Dia tidak tahu apa-apa tentang arsenik itu. Dia pikir dia sakit karena kelelahan bekerja. Bram terhenti. Matanya tertuju pada sebuah bingkai lukisan yang tadi ia turunkan dengan paksa untuk mengakses brankas. Di balik bingkai kayu cati yang berat itu terselip sebuah amplop coklat tebal. Mata Bram seketika berbingar. Harapan yang tadi sempat padam kini menyala kembali dengan liar. Itu dia menyembunyikannya di balik lukisan. Dengan gerakan rakus, Bram menyambar amplop itu. Ia merobek segelnya dengan kasar hingga kertasnya koyak. Namun, saat ia membalikkan amplop tersebut, yang jatuh ke telapak tangannya bukanlah lembaran sertifikat tanah atau surat berharga berlogo bank. Hanya ada selembar kertas putih polos dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Tulisan tangan Arini yang rapi dan tegas. Bram membaca baris demi baris pesan itu dengan dahi berkerut. Bram, harta adalah ujian. Dan kesetiaan adalah kuncinya. Jika kau mencari hartaku di sini, artinya kau sudah membuang kuncinya. Ingatlah, apa yang ditanam dengan racun tidak akan pernah membuahkan emas. Bram meremas kertas itu hingga menjadi bola kecil dan melemparkannya ke dinding. Sialan, dia sedang bermain teka-teki denganku. Vera tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat dingin. Dia tidak sedang bermain teka-teki, Bram. Dia sedang menghinamu. Dia tahu kau akan membuka brankas ini begitu dia masuk rumah sakit. Diam kau. Bram menoleh ke arah Vera dengan tatapan mengancam. Kita tidak punya waktu lagi. Dokter bilang 7 hari. Matahari hari ketiga meranyap masuk melalui celah gorden ruang VIP, menyinari wajah Arini yang tampak jauh lebih kusam dari kemarin. Tentu saja, itu adalah hasil polesan kosmetik khusus yang dibawa oleh Sumiati, bedak dengan nada keabu-abuan yang menciptakan efek kulit yang kekurangan oksigen. Di lengan Arini, sebuah selang infus tetap terpasang, namun isinya hanyalah cairan glukosa murni, bukan lagi obat-obatan rumah sakit yang telah disabotase oleh orang-orang suruhan Bram. Arini berbaring diam, mengatur napasnya agar terdengar pendek dan berat. Ia harus terlihat seperti lilin yang hampir padam. Pukul 10 pagi, pintu kamar terbuka dengan hentakan yang sengaja dibuat pelan namun dramatis. Bram masuk dengan wajah yang dipasang dalam mode duka mendalam. Di belakangnya mengekor seorang pria paruh baya berkemeja batik dengan tas kulit kaku di tangannya. Pria itu memiliki tatapan mata yang licin, tipe orang yang bisa melegalkan apapun selama nominalnya cocok. Sayang, bagaimana perasaanmu pagi ini? Suara Bram bergetar. Ia duduk di sisi ranjang dan mengusap dahi Arini dengan lembut. Sebuah sentuhan yang membuat Arini ingin berteriak jijik. Arini hanya mengerang pelan, matanya terbuka sedikit, menatap kosong. Pusing, Bram. Badanku dingin sekali. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Bram menghela napas panjang, berpura-pura menyeka air mata di sudut matanya. Itulah sebabnya aku membawakan bantuan. Ini Pak Budi, rekanan notaris keluarga kita, mengingat kondisimu yang tidak menentu. Kita perlu merapikan semua administrasi bisnis dan asetmu sekarang. Ini demi kebaikanmu, Arini. Agar jika terjadi sesuatu, aku bisa mengurus pengobatanmu yang mahal di luar negeri tanpa terhalang birokrasi bank yang rumit. Pak Budi melangkah maju, membuka tas kulitnya, dan mengeluarkan seberkas dokumen tebal. Selamat pagi, Ibu Arini. Ini hanya formalitas surat kuasa penuh dan pengalihan hak kelola aset sementara, agar suami Ibu bisa bertindak cepat dalam keadaan darurat. Di balik kerah baju pasien Arini, sebuah mikrokamera seukuran kancing merekam setiap inci wajah Pak Budi dan dokumen yang disodorkannya. Sumiati, yang bersembunyi di ruang pantry perawat dengan laptopnya, mengamati setiap detail dengan gigi terkatup. Aset, kelola. Arini berbisik lemah.
Aktingnya begitu meyakinkan hingga Pak Budi pun tampak percaya bahwa wanita di depannya sudah tinggal menunggu hitungan jam. Iya sayang, hanya tanda tangan kecil di sini. Bram mendesak. Ia membantu menegakkan sandaran ranjang Arini. Ia menyelipkan sebuah pena mahal ke jemari Arini yang dibuat gemetar. Ayo, sedikit lagi. Setelah ini kau bisa istirahat tenang. Aku janji akan menjaga semuanya untukmu. Arini melirik dokumen itu. Matanya yang tajam di balik kelopak yang layu membaca poin-poin krusial. Penyerahan hak milik mutlak, pengalihan rekening luar negeri, dan pelepasan hak waris kepada pihak kedua tanpa syarat. Ini bukan surat kuasa medis. Ini adalah surat perampokan yang dilegalkan secara hukum. Bram, ini terlalu banyak kertas. Gumam Arini. Tangannya semakin bergetar hebat. Hanya di kolom ini, Arini. Cepatlah. Nada suara Bram naik 1 oktav. Kesabarannya mulai menipis setelah kegagalannya membuka brankas tadi malam. Cengkramannya pada tangan Arini menguat, memaksa mata pena itu menyentuh kertas. Tanda tangan sekarang. Tepat saat ujung pena akan membentuk garis pertama, Arini memberikan kode yang telah disepakati. Ia menarik napas pendek-pendek, matanya berputar ke atas, dan tubuhnya tiba-tiba mengalami kejang yang hebat. Arini! Arini! Bram berteriak, panik. Bukan karena takut istrinya mati, tapi karena tanda tangan itu belum tuntas. Hei, bangun! Tanda tangan dulu! Arini terus berakting. Tubuhnya melengkung, dan ia sengaja menjatuhkan pena itu hingga menggelinding jauh ke bawah kolong tempat tidur. Detak jantung pada monitor yang sudah disabotase oleh Sumiati melalui perangkat peretas tiba-tiba berbunyi bip panjang. Nada statis yang menandakan henti jantung. Sialan, jangan sekarang! Bram berteriak frustrasi. Ia mengguncang bahu Arini dengan kasar, bahkan sempat ingin memukul pipi Arini agar sadar. Ayo bangun, sedikit lagi! Pak Budi, sang notaris bayaran, memucat. Bram, kita harus pergi. Kalau dia mati saat kita di sini memaksanya, ini bisa jadi kasus pembunuhan. Diam kau, dia harus tanda tangan. Bram tidak peduli. Ia mencoba meraih tangan Arini lagi. Namun pintu kamar terbanting terbuka. Dokter Adrian masuk bersama 2 perawat yang sudah disiapkan oleh Sumiati. Apa yang terjadi? Pak Bram, silahkan mundur. Pasien mengalami serangan kritis. Tapi dok, dia harus mundur atau saya panggil keamanan sekarang. Dokter Adrian membentak dengan wibawa yang tak bisa dibantah. Para perawat segera mendorong berangkar darurat dan menutupi tubuh Arini dengan tirai pembatas, memberikan ruang bagi Arini untuk berhenti berakting sejenak di balik kain. Bram dan Pak Budi diusir paksa keluar dari ruangan. Di koridor, Bram meninju dinding rumah sakit dengan keras, mengeluarkan sumpah serapah yang terekam jelas oleh kamera CCTV koridor yang sudah dikuasai Sumiati. Di dalam kamar, setelah pintu terkunci, Arini membuka matanya. Ia menyeka keringat dingin yang asli dari dahinya. Dokter Adrian menatapnya dengan rasa kagum sekaligus ngeri. Itu adalah akting paling menyeramkan yang pernah saya lihat Arini, bisik Dokter Adrian sambil memeriksa tanda-tanda vital Arini yang sebenarnya sangat stabil. Terima kasih dokter. Apakah rekamannya bagus, Bibi? Tanya Arini pada alat komunikasi kecil di telinganya. Sempurna, Arini. Suara Sumiati terdengar renyah dari seberang. Wajah Pak Budi, tekanan yang dilakukan Bram, dan kalimat tanda tangan sekarang terekam dalam kualitas 4K. Kita punya bukti intimidasi dan percobaan penipuan dalam keadaan darurat. Ini sudah lebih dari cukup untuk membatalkan kontrak apapun yang pernah dia buat. Arini menarik napas panjang, merasakan detak jantungnya kembali normal. Dia sangat marah, Bibi. Dia akan melakukan sesuatu yang lebih gila setelah ini. Biarkan saja, jawab Sumiati dingin. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan benteng pertahanannya di rumah. Dia pikir dia tuan di sana. Tapi sore ini kita akan menunjukkan siapa pemilik tanah yang sebenarnya. Istirahatlah Arini. Babak kedua di rumah akan jauh lebih panas. Arini tersenyum tipis. Hari ketiga baru saja dimulai. Dan ia sudah berhasil membuat prediksi maut suaminya menjadi senjata makan tuan. Bram mengira ia sedang mengubur istrinya, padahal ia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Matahari sore menggantung rendah.
membiaskan cahaya jingga yang tajam di atas hamparan mawar yang tertata rapi di halaman belakang kediaman mewah Arini. Bram pulang dengan kemarahan yang meluap. Kegagalan di rumah sakit tadi pagi, hanya kurang beberapa sentimeter dari tanda tangan yang diinginkannya, membuat sarafnya nyaris putus. Ia membanting pintu mobilnya dan melangkah lebar menuju teras, namun langkahnya terhenti saat melihat pemandangan yang menurutnya sangat menghina. Di sudut taman, Boknah sedang menyapu daun-daun kering dengan ketenangan yang luar biasa. Ia tampak begitu santai, seolah tidak terjadi apa-apa pada majikannya di rumah sakit. Suara srek-srek sapu lidi itu mendadak terdengar seperti ejekan di telinga Bram. "Heh, tua bangka," teriak Bram sambil menghampiri Boknah. "Kenapa kau masih di sini? Bukankah istrimu sedang sekarat? Harusnya kau menangis di pojokan, bukan malah bergaya seperti pemilik rumah." Boknah menghentikan sapunya. Ia tidak menunduk. Sebaliknya ia menegakkan punggungnya, menatap Bram dengan pandangan yang membuat pria itu merasa kerdil sesaat. "Tugas saya adalah menjaga kebun ini agar tetap indah untuk Non Arini, Pak Bram. Tanaman tidak peduli pada air mata, mereka hanya butuh perawatan." "Kurang ajar." Bram meludah ke arah kaki Boknah. "Kau dipecat. Sekarang juga, kemasi barang-barangmu dan angkat kaki dari sini. Aku tidak butuh pelayan yang tidak tahu sopan santun dan selalu mengawasi gerak-gerikku seperti mata-mata." Boknah tidak bergerak 1 inci pun. Ia justru tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung wibawa seorang penguasa hukum yang telah memenangkan ratusan kasus. "Anda tidak memiliki wewenang untuk memecat saya, Pak Bram. Kontrak kerja saya bukan dengan Anda, melainkan dengan yayasan keluarga yang didirikan oleh almarhum ayah Non Arini. Secara hukum, selama yayasan itu berdiri dan Non Arini masih bernapas, posisi saya di sini tidak bisa diganggu-gugat oleh orang asing." "Orang asing? Aku suaminya!" Bram berteriak, wajahnya merah padam. Ia maju selangkah, mencoba mengintimidasi. "Besok, setelah Arini mati, aku adalah pemilik tunggal rumah ini. Aku akan meratakan taman bodoh ini dengan aspal." "Itu kalau Anda berhasil menjadi pemiliknya," balas Boknah dengan suara yang sangat tenang namun menghujam. "Tapi setahu saya, orang yang tangannya kotor dengan pupuk kimia terlarang biasanya tidak akan pernah memanen hasilnya. Hama seperti Anda biasanya akan dibasmi sebelum musim panen tiba." Bram tertegun. Kalimat Boknah terlalu cerdas, terlalu menusuk. Ia merasakan firasat buruk bahwa wanita tua di depannya ini tahu lebih banyak dari yang ia duga. Sebelum Bram sempat membalas, Boknah mengeluarkan sebuah ponsel pintar mahal dari saku dasternya, sebuah pemandangan yang sangat kontras, dan melakukan panggilan. "Halo, Pak Kepala Cabang Bank? Iya, saya Sumiati. Segera bekukan akses informasi rekening atas nama Arini untuk audit forensik sore ini." Ada indikasi transaksi mencurigakan dari pihak luar. Terima kasih. Boknah mematikan telepon dan menatap Bram yang kini membeku seperti patung. "Waktu Anda tinggal sedikit, Bram. Ular yang terlalu berisik biasanya akan lebih mudah ditemukan kepalanya untuk dipenggal." Bram tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap punggung Boknah yang berjalan pergi dengan anggun, meninggalkan sapu lidinya tergeletak di tanah. Di saat yang sama, ponsel Bram bergetar hebat. Sebuah pesan singkat masuk dari temannya di bank. "Bram, gawat. Rekening Arini baru saja dibekukan oleh pihak ketiga yang punya wewenang tinggi. Kau dalam masalah besar." Tangan Bram gemetar. Perang saraf di taman ini telah ia menangkan oleh seorang tukang kebun, dan ia baru menyadari bahwa musuh yang sesungguhnya bukanlah Arini yang sekarat, melainkan bayangan-bayangan yang selama ini ia remehkan di dalam rumahnya sendiri. Kegelapan mulai merayap di langit-langit ruang VIP, namun di dalam kepala Arini, segalanya menjadi sangat terang. Kabar dari Boknah tentang kepanikan Bram di taman menjadi bensin bagi semangatnya. Namun Arini tahu bahwa tikus yang terpojok adalah yang paling berbahaya. Jika Bram merasa hartanya terancam, ia mungkin akan melakukan tindakan nekat untuk mempercepat kematian Arini. Dia akan mencoba dosis terakhir malam ini. Bisik Sumiati melalui alat komunikasi tersembunyi. Hasil laboratorium dari termos perak itu sudah keluar. Konsentrasi arseniknya meningkat 2 kali lipat dari sampel minggu lalu. Dia ingin memastikan hari ke-7 tidak perlu benar-benar sampai. Arini menarik napas dalam. Kalau begitu,
Mari kita beri dia umpan yang tidak bisa ditolaknya. Pukul 8 malam, Bram masuk ke kamar dengan langkah gontai. Wajahnya tampak kusam, efek dari pembekuan rekening yang dilakukan Sumiati. Namun di tangannya, ia membawa sebuah gelas kaca berisi cairan berwarna ungu pekat, jauh lebih pekat dari biasanya. Arini, panggilnya dengan suara yang dibuat selembut mungkin, meski matanya berkilat cemas. Aku membawakan ramuan pamungkas. Tabib bilang ini adalah satu-satunya harapan kita. Minumlah ini sampai habis sayang. Hanya ini yang bisa menyelamatkanmu. Arini membuka matanya perlahan, berpura-pura sangat lemah hingga kepalanya terkulai ke samping. Bram, uang di bank. Mbok Na bilang ada masalah. Bram tersentak, namun segera menutupi kepanikannya. Jangan dengarkan pelayan gila itu. Dia hanya cemburu pada kita. Begitu kau minum ini dan merasa kuat, kita akan urus semuanya bersama. Ayo, buka mulutmu. Arini tidak segera minum. Ia justru menatap mata Bram dalam-dalam. Kau sangat ingin aku sembuhkan, Bram, agar kita bisa menikmati rumah baru itu bersama. Tentu saja, Arini. Demi Tuhan, hanya itu yang aku mau. Jawab Bram bohong tanpa berkedip. Arini mengangguk peran. Kalau begitu, ambilkan aku air putih dulu di dispenser luar. Lidahku sangat pahit. Aku takut akan memuntahkan ramuan mahal ini jika tidak dibasuh air putih dulu. Bram ragu sejenak, namun karena ingin segera melihat Arini menghabiskan racun itu, ia meletakkan gelas ungu tersebut di atas nakas dan bergegas keluar. Begitu pintu tertutup, Arini bergerak secepat kilat. Ia mengambil gelas ungu itu, menuangkan isinya ke dalam sebuah botol sampel medis yang sudah disiapkan di bawah selimut, lalu menggantinya dengan jus anggur merah kental dengan warna serupa yang telah disiapkan Sumiati. Saat Bram kembali membawa segelas air putih, Arini sudah kembali ke posisi semula. Dengan tangan gemetar yang dibuat-buat, ia meraih gelas di atas meja dan meminum jus anggur itu hingga tandas di depan mata Bram. Pintar, istriku yang pintar, gumam Bram. Sebuah senyum kemenangan yang mengerikan merekah di wajahnya. Ia yakin, dalam hitungan jam, organ Arini akan berhenti berfungsi secara total. Bram tidak tahu bahwa cairan yang sebenarnya kini berada di tangan Sumiati untuk diserahkan ke kepolisian sebagai bukti percobaan pembunuhan terencana. Arini memejamkan mata, membiarkan Bram mengusap rambutnya dengan rasa puas yang palsu. "Selamat tidur, Arini," bisik Bram. Tidur yang sangat panjang. Di balik kelopak matanya, Arini tersenyum sinis. Umpan telah dimakan. Bram baru saja menandatangani surat perintah penangkapannya sendiri dengan tangannya yang penuh racun. Hari kelima. Bagi Bram, matahari terbit dengan warna emas kemurnian. Ia yakin sepenuhnya bahwa Arini sedang berada di ambang sakaratul maut setelah minuman pamungkas semalam. Dengan kepercayaan diri yang meluap, Bram memutuskan untuk mempercepat rencananya. Ia tidak lagi peduli pada etika atau rasa malu. Baginya, Arini sudah menjadi sejarah, dan ia adalah pemenang yang berhak merayakan rampasannya. Malam itu, kediaman mewah milik keluarga Arini berubah menjadi panggung sandiwara yang menjijikan. Lampu-lampu kristal di ruang tengah dinyalakan dengan benderang, memantulkan kilau pada deretan botol sampahnya mahal dan hidangan mewah yang disiapkan oleh catering kelas atas. Bram mengundang belasan rekan bisnisnya, para pria berjas mahal dengan moral yang abu-abu, untuk sebuah acara yang ia sebut sebagai syukuran ekspansi bisnis. Vera hadir dengan gaun sutra berwarna hitam yang sangat elegan, namun belahannya yang tinggi memberikan kesan yang provokatif. Ia berdiri di samping Bram, menyambut para tamu di pintu besar layaknya seorang nyonya rumah yang baru. "Terima kasih sudah datang," ujar Bram sambil mengangkat gelas kristalnya di tengah ruangan. Suaranya lantang, penuh dengan arogansi. Malam ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang masa depan. Seperti yang kalian tahu, istriku tercinta sedang berjuang di rumah sakit, dan ia secara khusus memintaku untuk tetap menjalankan roda imparium ini. Segera, proyek resor mewah di tanah warisan keluarga akan kita mulai. Para tamu bersorak, tanpa tahu bahwa di sudut gelak ruangan, Mbok Na alias Suyamiti sedang berdiri dengan nampan minuman,
Matanya yang tajam merekam setiap wajah dan setiap kata yang keluar dari mulut Bram melalui perangkat yang tersembunyi. "Bram, kau sungguh pria yang tangguh," puji salah satu investor sambil menepuk bahu Bram. "Istri sedang sekarat, tapi kau masih memikirkan nasib investasi kami." "Bisnis tidak boleh berhenti hanya karena air mata, kawan," jawab Bram dengan tawa yang renyah. Ia menoleh ke arah Vera dan mengecup tangannya di depan umum, sebuah tindakan yang sangat tidak sopan mengingat status Arini yang masih sekarat. Di tengah kemeriahan itu, Bram merasa seperti raja. Ia merasa telah berhasil menyingkirkan semua penghalang. Brankas yang kosong, ia pikir itu hanya masalah waktu sebelum ia bisa memaksa Arini bicara atau menemukan kunci aslinya. Rekening yang dibekukan, ia yakin setelah Arini meninggal sebagai ahli waris sah, ia bisa mencairkannya dengan mudah melalui pengacara pribadinya. "Ayo semuanya, lihat ke layar ini," teriak Bram sambil memberi isyarat kepada pelayan untuk menurunkan layar proyektor besar di ruang tengah. "Aku akan menunjukkan grafik keuntungan yang akan kita raih dalam 1 tahun ke depan." Layar turun perlahan. Proyektor menyala, menembakkan cahaya ke permukaan kain putih itu. Bram berdiri di samping layar dengan senyum kemenangan, siap memaparkan kebohongannya. Namun, saat video mulai terputar, suara musik latar yang ceria tiba-tiba berubah menjadi desisan statis yang tajam. Bukan grafik resor yang muncul. Layar itu menampilkan rekaman hitam putih yang sangat jernih. Di sana terlihat Bram, di dapur yang sama dengan tempat para tamu sekarang berdiri, sedang membuka bungkusan kecil berisi serbuk putih. Wajah Bram terlihat jelas. Sorot matanya yang dingin saat ia mengaduk serbuk itu ke dalam cangkir herbal Arini tertangkap kamera dengan sudut yang sempurna. Ruangan yang tadinya bising oleh tawa seketika berubah menjadi sunyi senyap seolah-olah oksigen baru saja disedot keluar. Gelas di tangan Bram bergetar, lalu jatuh menghantam lantai, pecah berkeping-keping bersamaan dengan hancurnya sandiwara yang ia bangun selama ini. Apa ini?" teriak Bram dengan suara yang pecah. Ia menoleh ke arah Vera yang juga memucat. Siapa yang mengganti filenya? Namun, kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Dari arah tangga lantai 2, sebuah suara yang sangat akrab terdengar menggema, dingin dan penuh otoritas. "Kau suka filmnya, Bram? Itu adalah karya terbaikmu." Semua mata tertuju ke atas. Di sana berdiri Arini, tampak segar, anggun, dan jauh dari kesan wanita yang sedang menunggu ajal. Di sampingnya, Mbok Nah telah melepas celemek pelayannya, menampakkan setelan pengacara yang sangat berwibawa. Perjamuan sang pengkhianat baru saja berubah menjadi sidang penghakiman. Suasana di ruang tengah yang tadinya penuh dengan aroma cerutu dan parfum mahal, kini mendadak berbau ketakutan. Rekaman di layar besar itu masih terus berputar, menampilkan adegan Bram yang dengan tenang menyeka sisa bubuk arsenik dari meja dapur, lalu mengecup kening Arini yang sedang tidur dengan wajah penuh kepalsuan. Setiap tamu di ruangan itu terpaku, seolah kaki mereka telah dipaku ke lantai marmer. Matikan sekarang!" Bram meraung. Ia menerjang ke arah meja operator laptop, namun Sumiati dengan cekatan menghalangi langkahnya. "Jangan buru-buru, Bram. Adegan favoritku baru saja akan dimulai." Suara Arini terdengar jernih dari balkon lantai 2. Ia melangkah turun perlahan. Setiap bunyi ketukan sepatunya di anak tangga terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi karir Bram. Layar proyektor berganti. Kali ini menampilkan rekaman audio yang sangat jernih dari kejadian di rumah sakit kemarin. Suara Bram terdengar menggelegar di seluruh ruangan. "Tanda tangan sekarang. Hanya 7 hari, Arini. Kau memang harus mati agar seluruh aset ini jadi milikku." Vera yang menyadari situasi telah berbalik menjadi bencana, mencoba menyelinap keluar melalui pintu samping. Namun, 2 pria berseragam petugas keamanan yayasan yang selama ini menyamar sebagai pelayan segera mencekal lengannya. "Lepaskan aku tidak tahu apa-apa. Ini semua rencana Bram," teriak Vera histeris, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Bram menoleh ke arah tamu-tamunya, matanya liar mencari dukungan. Ini semua editan. Arini, kau sudah gila. Kau menyewa orang untuk menfitnah suamimu sendiri. Kalian semua jangan percaya pada wanita ini. Namun,
Para investor yang tadi memuja Bram kini mundur teratur. Salah satu pengusaha tambang yang paling berpengaruh di sana meludahi Langdai. Kau bukan pebisnis, Bram. Kau hanya sampah yang mencoba mencuri emas dari tangan orang sakit. Jangan pernah hubungi aku lagi. Tunggu, jangan pergi. Bram memohon, namun perhatiannya teralihkan saat Arini berdiri tepat di hadapannya. Arini menatap suaminya dengan tatapan yang sangat dingin, tatapan yang sudah lama ia simpan di balik kasih sayangnya yang tulus. 7 hari, Bram. Kau memberiku vonis 7 hari untuk mati. Tapi tahukah kau, 7 hari itu justru aku gunakan untuk membersihkan setiap jejak kakimu di rumah ini, di bank, dan di setiap kontrak yang kau palsukan. Kau sehat? Bram bertanya dengan suara bergetar, menyadari bahwa istrinya tidak tampak seperti orang yang gagal organ. Berkat bantuan Sumiati dan Dr. Adrian, racunmu hanya menjadi air limbah di lab kepolisian, sahut Arini. Ia menoleh ke arah Sumiati yang kini mengangkat sebuah lencana pengacara dan dokumen perintah penangkapan. Tiba-tiba, sirene polisi terdengar meraung-raung di halaman depan. Cahaya biru dan merah menembus tirai jendela, membasuh wajah Bram yang kini seputih kertas. Ia mencoba berlari menuju dapur, namun jalannya tertutup. Ia terpojok di depan layar proyektor yang masih menampilkan wajahnya sendiri yang sedang tersenyum jahat. Permainan selesai, Bram. Arini berkata dengan tenang. Layar ini telah menelanjangi semua kebusukanmu. Sekarang, biarkan hukum yang memberikanmu vonis yang sebenarnya. Bram jatuh terduduk di atas pecahan gelas sampahnya yang tadi ia jatuhkan. Ia menatap Arini dengan kebencian yang mendalam, namun di balik itu ada ketakutan yang luar biasa. Ia baru saja menyadari bahwa selama ini bukan ia yang sedang memburu nyawa Arini, melainkan Arini yang sedang membiarkannya berjalan masuk ke dalam jebakan yang tak mungkin bisa ia hindari. Pintu besar rumah itu terbuka lebar, membiarkan udara malam yang dingin masuk bersama rombongan petugas kepolisian. Bram tidak lagi melawan. Tulang belakangnya seolah lenyap saat borgol logam yang dingin melingkar di pergelangan tangannya. Ia diseret melewati deretan tamu yang kini menatapnya dengan pandangan paling hina. Vera pun tak luput. Ia digelandang dalam isak tangis histeris, menyalahkan Bram atas setiap detil kejahatan yang mereka lakukan bersama. Arini berdiri di teras rumah, menyaksikan tubuh pria yang pernah ia cintai itu didorong kasar ke dalam mobil patroli. Tidak ada air mata. Rasa sedihnya telah habis terbakar oleh amarah di hari ketiga. Dan kini yang tersisa hanyalah kelegaan yang murni. Sumiati, yang kini telah sepenuhnya kembali ke citranya sebagai pengacara senior yang berwibawa, berdiri di samping Arini. Ia menyerahkan sebuah map kulit hitam. Semua aset sudah kembali atas namamu sepenuhnya, Arini. Rekening yang sempat dialihkan Bram telah dibatalkan oleh pengadilan malam ini juga. Kau menang. Arini menghela napas panjang, menatap fajar yang perlahan meningsing di ufuk timur. Warna jingga keemasan mulai membelah kegelapan, menyinari taman mawar yang selama ini dirawat dengan penuh rahasia oleh Sumiati. Terima kasih, Bibi, ucap Arini tulus. Jika bukan karena wasiat ayah dan kesetiaan Bibi, mungkin aku benar-benar sudah menjadi tanah hari ini. Ayahmu tahu kau kuat, Arini. Beliau hanya memberimu perisai, tapi kaulah yang memegang pedangnya, jawab Sumiati lembut. 1 bulan kemudian, berita tentang persidangan Bram menjadi tajuk utama di berbagai media. Ia divonis penjara seumur hidup atas percobaan pembunuhan terencana dan pencucian uang. Sementara itu, Rumah Sakit Medika melakukan pembersihan besar-besaran terhadap oknum yang sempat disuap oleh Bram. Dan Dr. Adrian mendapat penghargaan atas integritasnya membantu membongkar kasus tersebut. Arini memilih untuk tidak menjual rumah itu. Ia mengubah ruang kerja yang dulunya penuh dengan memori gelap menjadi kantor Yayasan Perlindungan bagi wanita yang mengalami kekerasan domestik dan penipuan harta. Bokna, atau Ibu Sumiati, tetap tinggal bersamanya. Bukan lagi sebagai tukang kebun, melainkan sebagai penasihat hukum utama sekaligus sosok ibu kedua bagi Arini. Saat Arini berjalan di taman yang kini bunga-bunganya mekar lebih indah dari sebelumnya, ia berhenti sejenak di depan pot lidah mertua yang dulu sempat layu.
Kini, tanaman itu telah diganti dengan yang baru, tumbuh kuat dan tegak. Ia menyadari bahwa hidupnya baru saja dimulai kembali. 7 hari yang diberikan Bram untuk kematiannya, ternyata adalah 7 hari yang melahirkannya kembali sebagai wanita yang jauh lebih tangguh. Penutup. Kisah Arini adalah pengingat bahwa kejahatan yang paling halus sekalipun, yang datang dari balik selimut dan janji manis, akan selalu meninggalkan jejak. Keserakahan mungkin bisa membeli waktu dan orang-orang kecil, namun ia tidak akan pernah bisa mengalahkan ketulusan yang dipersenjatai dengan kecerdikan. Arini tidak hanya bertahan hidup, ia memilih untuk menang. Dan di bawah langit fajar yang baru, ia melangkah maju dengan kepala tegak, meninggalkan bayang-bayang pengkhianatan jauh di belakangnya. Sebab pada akhirnya, harta yang paling berharga bukanlah yang tersimpan di dalam brankas besi, melainkan martabat dan keberanian untuk bangkit dari kegelapan. Selesai.